Almarhum nembak satu kali ke atas. Kami polisi katanya. Langsung dibalas ya bang. Cetam cetum cetam cetum. Peredaran senjata api ilegal di wilayah Ogan Komering Ilir memang cukup tinggi dan sudah banyak korban yang jatuh. Bribka Rizal Chandra pernah jadi korbannya. Pada 2012 silam, Rizal yang saat itu bertugas di unit Buru Sergap Polres Ogan Komering Ilir terkena tembakan di bagian kakinya. Pada waktu itu ketembaknya di desa Lempuing, Kecamatan Kabupaten Oki, pada tahun 2012 itu waktu penggerebekan terhadap pelaku tindak kejahatan kriminal yang lintas provinsi. Saya kebagian untuk menunggu pintu belakang. 5 menit berselang saya melihat kandang ayam terbuka. Langsung tersangka menembak ke arah saya sebanyak 3 kali dengan senjata api jenis FN. Hingga saat ini, gangguan akibat luka tembak itu masih dirasakan Rizal. Akibat dari luka tembak tadi tembus ke paha belakang yang mengakibatkan otot kaki saya cedera. Jadi untuk 3 bulan saya istirahat total karena telapak bagian kaki saya mengalami sakit luar biasa. Efek dari tembakan bermasalah pada otot kaki saraf sehingga pergelangan telapak kaki saya kaku, tidak bisa rileks seperti sebelumnya. Jajaran Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berduka. Bribka Aprizal, anggota Satreskrim Polsek Mesuji Makmur Tengah, gugur saat menjalankan tugas. Ia ditembak komplotan perampok yang sedang dikejarnya. Bribka Aprizal gugur dengan luka tembak di dada. Korban meninggalkan seorang istri dan 2 anak lelakinya yang masih balita. Jadi sekitar bulan Juni 2019 tahun ini, pada saat sedang menjalankan tugas, almarhum Bribka Aprizal itu menjadi korban dari begal yang berjumlah 6 orang. Terjadilah kontak tembak dan naas almarhum tertembak di bagian dada kanan. Peristiwa ini jelas satu bukti maraknya peredaran senjata api ilegal di wilayah Ogan Komering Ilir. Bribda Mahmudi, anggota polisi ini kebetulan ada saat peristiwa tertembaknya Bribka Aprizal. Saat itu Bribka Mahmudi dan Bribka Aprizal tergabung dalam satu tim. Terjadi kerampokan katanya. Pelaku masih dalam rumah katanya kan. Pelaku masih dalam rumah. Sebelum TKP di tengah perjalanan, ketemulah sama pelaku tadi, berjumlah 6 orang. Belum nyampe itu bang ke TKP bang, masih di perjalanan kami itu kan. Dia di jembatan, kami naik motor kan, ramai belakang ini kan. Saya almarhum, Pak Kades, ada senter-senter gitu nah, senter panik kan, sana sini bawa senter ya kan. Almarhum nembak 1 kali ke atas. Kami polisi katanya kan. Setelah itu langsung dibalas ya bang. Berkali-kali. Cetam. Saya tiarap-tiarap ke semak-semak itu kan. Bubar. Nah, itulah terpisahnya saya sama almarhum. Mana Aprizal katanya. Mana Kak Aprizal katanya kan. Kak Aprizal. Nggak tahu saya kan, kata saya kan. Ya waktu itulah bang, langsung dicari bang. Langsung dicari di jalan-jalan pinggir-pinggir kan, cari. Ya sudah ini bang, apa namanya, tengkurap. Sudah tengkurap.
dengan luka tembak di kanan, sebelah kanan. Di mata Bribda Mahmudi, korban bukan hanya sekedar rekan kerja. Lebih dari itu, ia sudah menganggapnya sebagai keluarga. Sangat-sangat sedih, Bang. Masih ngobrol sama bapak itu, sama orang tua saya. Mandilah, Kak, ya, kata saya kan, mandilah, Kak. Bentar lagi katanya kan. Masih ngobrol sama orang tua kamu. Kapan lagi nak ngobrol sama orang tua kamu, katanya. Jadi, pokoknya banyak lah, Bang, ini dia, Bang, cerita dia, Bang, malam itu. Kepemilikan senjata api rakitan sangat erat kaitannya dengan tingkat kriminalitas yang terjadi. Malam itu, tim reserse kriminal Polres Ogan Komering Ilir bersiap memburu target dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal. Amunisi lengkap dan rompi anti peluru disiapkan. Sampai akhirnya tim tiba di sebuah rumah di wilayah Tugu Jaya. Di lokasi ini, targetnya adalah Ngadiono, preman yang biasa melakukan kejahatan di wilayah Ogan Komering Ilir. Polisi! Ngadiono akhirnya diringkus setelah sebelumnya ia sempat menodongkan senjata api ke arah polisi. Sama siapa kau di sini? Sendirian, Pak. Kamu bunuh anggota ya? Tidak, Pak. Bunuh anggota? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tahu kamu polisi ini? Iya, sampean. Tidak, Pak. Ini full nih pelurunya ini. Terkejut, Pak. Ini full nih pelurunya. Dari tangan preman jalanan ini, polisi menyita 1 pucuk senjata api rakitan. Kau pegang kan ini, ha? Polisi terus mengembangkan kasus peredaran senjata api ilegal di wilayah hukum Ogan Komering Ilir. Kali ini, pergerakan tim ke wilayah Sungai Ceper. Oi, Assalamualaikum. Oi, buka lu. Ri. Buka lu. Aja enggak? Berhenti, woi. Woi, berhenti. Woi. Boro. Ada apa, Pak? Apa? Setelah diringkus, Abriyadi, si pembuat dan penyebar senjata api rakitan, diminta menunjukkan tempat ia memproduksi senjata. Di dalam semak belukar tak jauh dari rumahnya inilah Abriyadi membuat dan merakit senjata. Ini punyamu semua ini? Hah? Ini lah, punya saya, Pak. Hah? Iya, benar punya saya, Pak. Yang lainnya sisir semua, sisir. Dari lokasi ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sebuah genset, mesin bubut, sejumlah amunisi, dan 1 pucuk senjata api rakitan. Nah, ini punyamu juga ya? Iya, Pak. Punya saya, Pak. Punyamu semua? Iya. Mana senjata yang lain? Benar, Apa, Ri? Pak. Nggak ada, Pak. Hah? Bener, Yang nggak sudah ada, kau Pak. buat mana? Iya, benar. nggak Ini ada, udah setengah jadi ya? Pak. Iya. Udah ada yang mesen ini? Iya, Pak. Gak mungkin kamu nggak ada sentinya. Yang udah jadi kan kau pisahkan di mana dia? Jatuh di mana? Di mana? Di mana? Itu, Pak. Di mana? Sini lu, sudah sini ya. Coba. Iya, itu, Pak. Buka. Buka depan dia. Buka depan dia. Apa aja? Nah, Ini sudah jadi ini.
puluhan pucuk senjata api disita dari para pelaku kejahatan. Jenisnya kebanyakan revolver dan amunisinya biasanya 5,56 atau 9 mili. Itu dia mirip dengan buatan pabrikan atau senjata organik, tetapi kualitasnya berbeda. Kalau di pabrikan itu akurasi kan bagus tuh, akurasinya tepat. Tapi kalau dia senjata api rakitan itu, dia kalau dilihat larasnya itu kan memang buatan tangan sendiri, jadi tidak ada alur. Jadi kalau misalkan kita arahkan ke atas, dia bisa lari ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Amunisi itu didapatkan dari kawan-kawannya dia atau teman-temannya dia, kerabatnya dia, atau kelompok yang dalam hal ini kelompok para pelaku kejahatan. Tim sempat menemui 3 dari 8 tersangka yang kini mendekam di sel tahanan Polres Ogan Komering Ilir. Mereka adalah Ngadiono, Chandra, dan Abriyadi. Ya, kalau alatnya itu 1.400.000 belinya itu. Sama ya, modalnya itu sekitar 1.900.000. Genset bekas, incarnya bekas, ya, palak babinya bekas, belinya di Cinde. Ya seperti biasa lah kalau di Sungai Ceper itu. Orang situ kan udah biasa yang kayak gitu. Dijual-jual kayak itulah. Karena tidak ada pencarian. Berkaca dari kasus ini, cukup Bribka Afrizal dan Bribka Rizal Chandra yang menjadi korban akibat maraknya peredaran senjata api rakitan. Jangan sampai ada polisi lain atau masyarakat yang jadi korban lagi.